Dalam video ini, kita akan mengenal tool extrude dan bevel. Dan kita akan awali dengan tool extrude. Tool extrude yang memungkinkan kita dapat menarik keluar pada bagian mode komponen yaitu face, edges, dan vertex. Dan banyak bentuk yang dapat Anda hasilkan dengan menggunakan tool extrude ini. Dan salah satunya yaitu membuat ketebalan pada objek. Dan apalagi yang dapat dihasilkan dan bagaimana cara menggunakan tool extrude? Mari kita awali dengan basic tool extrude. Di sini saya membuat plan referensi untuk kita ikuti bentuknya. Plan A, plan B, C, dan D. Dan sebelum memulai, di mana kita bisa mendapatkan tool extrude ini? Yang pertama ada di rak tool, yaitu di panel polygon. Dan yang kedua, yaitu di menu edit mesh. Dan yang ketiga, yaitu dengan tekan shift dan klik kanan. Namun, kita harus masuk dahulu ke mode komponen. Tekan shift dan klik kanan. Maka di sini kamu akan melihat tool extrude. Kita kembalikan. Dan cara cepat untuk mengaktifkan tool extrude, tekan Ctrl dan E. Sekarang kita mulai dari plane B. Kita selected object cube ini dan kita aktifkan mode komponen face. Selanjutnya kita selected pada face bagian depan ini. Kemudian tekan Ctrl dan E. Selanjutnya, pada navigasi extrude ini kita bisa menghasilkan banyak variasi, yaitu pada bentuk. Dan bisa juga mewakilkan tool lainnya untuk sama seperti fungsi tool tersebut, yaitu pada hasilnya. Selanjutnya, pada navigasi extrude ini, fungsinya untuk panah adalah move, dan pada box yaitu scale. Dan pada box yang di tengah yang akan tampil setelah salah satu box di luar terpilih. Dan fungsinya yaitu move semua akses atau menjadi sumbu lokal atau world. Untuk lingkaran yaitu rotasi, dan yang terpenting yang Anda harus ingat adalah pada setiap sumbu axis di navigasi extrude adalah beda dengan axis normalnya. Biru menjadi Y-axis, merah menjadi X-axis, dan hijau menjadi Z-axis. Jadi, pada hal fungsi dan perbedaan sumbu, yaitu pada navigasi normal dengan extrude, baiknya Anda hafalkan ini agar tidak salah dalam memproses. Selanjutnya, mari kita extrude face ini. Kita klik dan tahan pada move blue. Dan tarik keluar seperti ini. Selanjutnya, kita ke option dan pilih division. Kita buat segmen pada bagian tengah ini. Oke, kita set 2 karena menyesuaikan dengan plan-nya. Selanjutnya kita pilih face bagian ini dan kembali tekan Ctrl E. Dan gunakan cara yang sama, yaitu kita tarik kembali face-nya. Jika sudah, kita kembali ke division. Dan sebelum saya melanjutkan untuk mengextrude kembali pada bagian face ini untuk menutupi plane yang mengarah Z-axis ini. Dan di sini saya ingin mengcopy history dari hasil extrude yang barusan untuk dipakai di set extrude selanjutnya. Dan karena kenapa saya mengcopy di sini, saya ingin agar cepat tanpa mengeset ulang pada bentuk yang sama. Maksudnya bentuk yang sama, Anda lihat di sini. Pada plane berikutnya atau pada bagian ini, hitungannya sama dan bentuknya pun sama dengan yang sebelumnya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu pada saat bekerja, maka kita copy history atributnya. Dan caranya, setelah Anda mengextrude di proses sebelumnya, pastikan Anda tidak men-unselect karena option akan menghilang di jendela editor. Maka dari itu, setelah selesai mengextrude, selanjutnya kita masuk ke icon kecil ini dan kita ke atas dan pilih copy atribut. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita pilih face-nya yang untuk menjadi next extrude dan tekan Ctrl E dan masuk kembali ke icon kecil ini dan paste atribut. Maka inilah hasilnya. Oke. Selanjutnya, kita extrude kembali dengan cara yang sama. Dan ke division.
Oke. Maka inilah hasil dari proses extrude. Selanjutnya kita lanjutkan mengextrude untuk plane referensi huruf A. Kita ke mode komponen dan kita selected pada face bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya kita aktifkan tool extrude dan kita pilih move blue. Seperti yang Anda lihat, tool extrude juga bisa mengextrude lebih dari satu sumbu. Dan selanjutnya kita pilih face pada bagian depan. Kita aktifkan tool extrude dan kembali mengextrude seperti ini. Oke. Dan kembali menekan Ctrl E untuk kembali mengextrude dengan new face. Dengan cara ini, maka kita otomatis membuat segmen pada area perbatasan ini, yaitu sesuai dengan plane referensinya. Jika sudah seperti ini, bagaimana cara untuk mendapatkan bentuk cube ini bisa sama bentuknya dengan plane referensinya, yaitu caranya kita ke mode point atau vertex dan kita selected pointnya. Kita pilih pada bagian kanan juga. Dan agar simetri, hasilnya kita ke top view dan pilih tool scale. Dan kita pilih box yang berwarna merah, klik dan tekan dan slider ke kanan seperti ini. Oke, kita kembali ke perspektif. Cek hasilnya. Ya, sudah sempurna. Untuk selanjutnya, kita extrude box yang ada di referensi plane D. Di sini terlihat referensi memiliki bentuk yang sama, yaitu pada 4 sudut. Dan untuk teknik extrude di sini, kita akan menggunakan cara yang sama seperti menyelesaikan plane A. Dan perbedaannya, plane A yaitu 2 sudut, kanan dan kiri. Dan untuk plane D ada 4 sudut. Maka dari itu, kita akan selected face dari masing-masing sudut. Kita klik dan aktifkan tool move dan pilih komponen face. Jika sudah seperti ini, kita aktifkan tool extrude dan pilih move blue. Dan kita tarik keluar seperti ini. Di sini pada hasil extrude, face terlihat menyatu. Namun pada proses pembentukan ini, kita ingin hasilnya memisah seperti referensinya. Seperti ini. Dan bagaimana cara mendapatkan hal tersebut? Kita off-kan dahulu face menyambung di option, yaitu di keep face together. Kita klik dan klik off. Oke, kini face tidak lagi menyambung. Mari kita lanjutkan membentuk agar sama seperti referensi, yaitu pada bagian ujungnya mengkuncup. Selanjutnya kita pilih box scale yang berwarna merah. Dan klik middle mouse di layar empty, seperti ini. Kita tarik mundur dengan move blue. Oke. Dan sebelum melakukan hal tersebut, pastikan face masih terselected setelah mengextrude. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya, mari kita lengkapi bentuknya dan Anda tinggal mengikuti saja. Kita selected kembali face-nya pada bagian angle tengahnya. Dan aktifkan tool extrude kembali. Kita pilih move blue. Oke, kita sesuaikan lagi dengan memilih box scale warna merah. Klik middle mouse. Dan tarik ke belakang. Ya, cukup. Selanjutnya, kita akan selesaikan plane C. Untuk plane C, kini kita akan menggunakan teknik lainnya, yaitu perpaduan antara extrude dan rotasi. Karena pada plane yang lainnya, yaitu untuk B, teknik extrude dan move. Dan untuk plane A, teknik extrude dan komponen. Dan untuk teknik plane D, yaitu extrude dan scale. Sekarang untuk plane C,
kita akan menggunakan teknik extrude dan rotasi. Dan step ini Anda tinggal mengikuti langkah prosesnya dan akan memanfaatkan dengan split kamera agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita pilih face-nya. Aktifkan extrude kembali. Oke, kini sudah selesai. Kita cek hasilnya. Ya, sudah sempurna. Dan itulah teknik dari extrude dan rotasi. Sekarang, kita sudah menyelesaikan tugas, yaitu membuat model seperti referensi dengan menggunakan satu tool
dan memanfaatkan navigation dari extrude. Dan sekarang kita akan mengenal teknik extrude untuk level advance.